60 tahun. Radio ini sudah mengobrol lagu-lagu kebangsaan sejak subuh buta. Tepat pukul 10 pagi, di lapangan parkir, ada upacara menaikkan sang saka merah putih. Anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat mengharukan. Sementara rumah-rumah sederhana di sepanjang rel kereta api itu membuat sungai merah putih yang berliku-liku panjang. Para rakyat rata berlomba memanjat pohon pinang. Ibu-ibu bermain tarik tambang. Bapak-bapak bermain sepak bola sambil menggunakan daster. Tidak kalah, para pedagang cacat itu bermain voli sambil duduk. Dan gadis-gadis kecil pun berlomba menangkap belut. Benar-benar meriah. Sementara itu, di pemukiman mewah, orang-orang itu masih tidur, mendengkur, menikmati hari libur. Banyak yang tidak mau mengibarkan bendera. Untuk apa? Kata mereka. Apa kibaran bendera merah putih satu hari itu bisa mengubah keberengsekan negara yang telah berkelas selama puluhan tahun? Aku sendiri kelaparan. Gusti Allah, apa yang bisa aku makan sekarang? Perutku ini sudah gembung, kebanyakan angin. Mulutku asam. Aku harus mengunyah. Kalau tidak makan, nanti aku lemas. Kalau lemas, bagaimana aku bisa jaim? Pokoknya, aku itu mau makan enak, lebih lezat, dan lebih mahal dari yang dimakan siapapun. Jadi supaya puas, ukurannya itu bukan lagi jumlah. Itu matematika kuno. Sekarang itu harus nomor 1. Pokoknya, yang lebih dari orang lain, itu baru enak tenang. Bukan cuma asal enak. Ngapain? Mereknya yang lebih penting. Dan merek yang bagus itu sekarang ini cuma bisa didapat dari mancanegara. Ya paling sedikit dari itu Singapura. Buatan Indonesia. Allah, banyakkan nipu. Aduh, nipu udah. Makanya korupsi itu jadi penting. Loh, itu sudah profesi paling afdol untuk lipat gandakan rezeki. Bayangkan, harga proyek 1 juta. Itu bodoh namanya kalau tidak bisa ditekan jadi 100.000. Sisanya, ya digerogoti lah. Loh, jangan takut. Rakyat itu sudah biasa ditipu semalam suntuk. Mereka malah ketagihan. Iya, maaf kok jadi ngelantur ya. Ya, maklum lah. Usiaku sudah uzur. Buat manusia, 60 tahun itu sudah bagaikan mobil yang mau parkir. Jalannya itu mesti ekstra hati-hati. Kalau tidak, nanti bisa-bisa aku kecemplung di got atau digebukin polisi. Tapi buat negara, 60 tahun itu masih kenceng-kencengnya. Itu bagaikan pengantin di malam pertama. Bisa 3 kali dalam semalam. Jangan ngeres dulu. 3 kali bangun maksudnya. Bangun dari tempat tidur. Mungkin bisa sampai 4 atau 5 kali. Bahkan ada yang mengaku sampai 10 kali loh. Jangan salah. Terpaksa bangun gara-gara ada saja tamu yang telat datang mau kasih selamat. Jadi, sekarang itu permasalahannya bukan mau makan atau tidak, tetapi mau makan apa hari ini, Pak? Kataku mengadu pada Pak Bupati. Tapi cepat-cepat aku malah disuruh menghadap ke kantor wali kota. Dengan penuh percaya diri, aku melangkah ke kantor wali kota.
Tep, tep, tep. Sampai di kantor wali kota, aku malah disuruh menghadap ke kantor gubernur. Sampai di kantor gubernur, sebelum Bapak Gubernur ini menyarankan saya untuk pergi ke kantor presiden, saya ingatkan bahwa presiden itu sedang sibuk mengurus korupsi. Jadi lebih baik Bapak Gubernur ini saja yang berperan. Apa yang bisa saya makan hari ini, Pak Gubernur? Walah, ini bagaimana? Indonesia itu kaya raya, makan aja kok repot. Tuh, sikat aja tuh orang-orang tua, para pengemis, anak-anak jalanan yang kerjanya bikin rusuh aja. Sekalian bikin bersih kota. Daripada mesti sweeping orang-orang asing atau rumah judi. Itu kan sama saja merugikan abdi-abdi negara yang telah susah payah melindungi kita. Aku kaget. Loh, Bapak Gubernur, apa serius Pak? Masa Bapak terang-terangan menyebut abdi-abdi negara itu melindungi judi? Pak, kalau sampai didengar oleh wartawan, sekarang juga jabatan Bapak itu bisa dicopot Pak. Dan ingat, itu bukannya tanggung jawab Bapak juga. Kemudian Bapak Gubernur itu malah tertawa. Aku cuma guyon, kata Bapak Gubernur sambil menepuk pundakku. Ini campur sari. Kalau serius terus, aku bisa cepat mampus. Urus rakyat yang semuanya mau enak sendiri itu makan hati. Kalau tidak hati-hati, aku bisa mati berdiri. Makanya terpaksa sedikit pakai komedi. So gitu loh. Oke. Jadi ente ini datang untuk cari makan. Iyalah Pak. Apa lagi? Itu kan sudah tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin rakyat. Bukan cuma urusan perut kami Pak. Oh, tenang. Kata Bapak Gubernur sambil menunjuk 1.000 orang TKI yang tidak jadi diekspor ke luar negeri. Itu, silakan kamu ambil semuanya. Habis, kalau nggak mati, pulangnya babak belur seperti Manohara yang selamat dipreteli di bandara oleh calo-calo yang kejamnya ngajubilah. Lupa bahwa ibunya dia itu juga manusia, perempuan yang susah cari makan. Loh, Bapak kok nyuruh saya makan orang? Itu kan kanibal Pak. Memangnya saya ini Sumanto apa? Hah? Memang kita Sumanto? Oh, memangnya saya Bapak? Loh, itu terserah. Bapak kan hanya memberikan peluang. Silakan berjuang. Mainkan saja bolanya yang sekarang siap untuk ditendang. Bapak masih banyak urusan. Jadi mohon izinkan pamit untuk melanjutkan pekerjaan. Masa mentang-mentang pejabat tidak berhak liburan? Itu kan peri kemanusiaan. Sebelum sempat saya cegah, Bapak Gubernur itu sudah kabur. Lalu 1.000 perempuan, calon-calon pembantu yang seksi itu datang berlari menyerbu dengan 2.000 tangan yang menggapai-gapai ingin menggerayangi barangku. Maksudnya menggerayangi tubuhku. Oh, aku jadi keenakan. Maksudnya kewalahan. Jadi tanpa sadar, aku tuh berteriak supaya mereka tidak mengamuk. Awas! Jangan dekat. Udah di situ aja. Jangan dekat lagi. Aku sudah tahu jumlah kalian itu 1.000. Semuanya sudah kena tipu dan sekarang mau mengadu. Betul kan? Betul. Tetapi terus terang, aku belum tahu mesti ngapain dengan kalian semua. Apa yang bisa aku lakukan? Aku ini manula yang sudah rongsokan. Masa mau duel dengan 1.000 perempuan yang kelaparan? Maksudnya tidak punya pekerjaan. Bukannya tidak punya pekerjaan, kami juga sudah tidak punya kehormatan Pak. Ya Tuhan, jadi kalian semua ini sudah tidak perawan. Wow, jeger mulutku ini ditampak seperti mental. 1.000 pasang mata melotot membakar mulutku yang sudah becek lepas kontrol. Kehormatan dan kehormatan itu berbeda Pak, teriak pemimpinnya yang ternyata itu bekas calonnya juga. Yang satu,
kehormatan di atas perut, yang namanya harga diri, itu sudah terkikis habis kami gadaikan, tetapi tidak sanggup kami tebus untuk dikembalikan. Yang satu lagi, kehormatan di bawah perut, tetapi itu tidak kita bahas hari ini. Kami cuma minta satu, jangan cuma janji-janji mau mensejahterakan. Carikan kami pekerjaan untuk makan. Tanpa makan, bagaimana kami bisa bertahan? Loh, aku juga mau makan. Jangan suruh aku mengurus nasib kalian. Kalau bapak juga mau makan, itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Lalu siapa lagi yang bisa kami harapkan? Itu yang lain-lain kan banyak. Itu loh para konglomerat. Alah, mana sempat? Mereka semua juga mengaku melarat. Kalau begitu, lapor pada wakil rakyat. Apalagi wakil rakyat. Mereka semua sedang sibuk paku hantam untuk melindungi rakyat. Loh, kalian kan rakyat? Bukan. Kami bukan rakyat. Kami perempuan. Perempuan bukan rakyat karena tidak pernah dianggap masuk hitungan. Ya, kami selalu dikorbankan. Makanya kami selalu menuntut persamaan. Kalau terus-terusan cuci tangan tidak mau menghiraukan, maka kami akan turun tangan. Tiba-tiba semuanya itu membuka pakaian. Aja gile, aku memang suka nonton video porno dan penari striptease yang di kafe-kafe itu. Tapi 1.000 orang, amit-amit. Apalagi setelah semuanya itu membuka pakaian. Oh, 1 orang, 4 orang, oh masih kuat aku ladeni. Tapi sini 1.000 orang. Dan aku akan habis tergajang dalam ronde pertama. Lebih baik aku kabur. Jangan. Ya Tuhan, untung Kau ciptakan alam kesadaran untuk menyelamatkan diri kalau sudah tidak ketolongan. Aku terbangun dari mimpi buruk. Sambungnya dia nyangkut. Aduh, jangan. Lepas. Jangan carain buka punyamu. Malah gini. Dari tarik aja pedot. Berhasil. Beres. Celanaku. Celanaku melorot. Aduh. Celana dalamku tuh merosot mereka tarik. Aku udah dipinggang. Bebas tanpa hambatan. Maaf, nyuwun ngampura. I'm so sorry. Sudah tidak ada kata lain lagi yang bisa menggantikan ucapan ini.
kemaluanku hilang. Kok bisa hilang ya? Padahal tadi itu masih gagal di sini loh. Oh, aku eman-eman kok. Periksa sekali lagi ya. Benar pas hilang. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana aku bisa hidup tanpa kemaluan? Jangan-jangan sejak tadi, sejak kemarin, sejak 30 tahun, sejak 60 tahun yang lalu, aku sudah kehilangan kemaluan. Atau jangan-jangan kita semua di sini sudah tidak punya kemaluan lagi. Mas, yang belakang itu, coba periksa, kemaluannya masih ada atau enggak? Oh, masih ada katanya. Cuman sekarang tinggal separuh. Kamu yang depan-depan nih tawa ya. Coba periksa, kemaluanmu masih ada atau enggak? Oh, memang masih ada. Cuman sekarang katanya jadi kembar. Bahaya ya. Kemaluan itu tak perlu banyak. Satu saja, asalkan mantap. Aku juga cuma punya satu, tetapi sekarang sudah hilang. Loh, sudah ada lagi. Tapi kok sekarang bercabang-cabang. Cabang ada banyak. Gimana nih? Aku dililit kemaluanku. Tolong, aku dililit kemaluanku. Aku dililit kemaluanku sendiri. Tolong. Ini semua pasti karena perbuatan setan. Setanlah yang telah bertugas membayangi kehidupan manusia dengan kegelapan. Dari dulu sampai sekarang, segala macam musibah itu berasal dari setan. Krisis ekonomi, kegoncangan politik, separatisme, disintegrasi, narkoba, judi, bom, terorisme, tsunami, banjir, televisi semakin ganas, brutal dan asosial, korupsi dan harga-harga naik lagi. Itu semua karena ulah setan. Termasuk perselingkuhan. Setan mau menyulap bangsa kita ini menjadi kerikil yang bercakar-cakaran. Dan itu terjadi karena kita tidak sanggup melawan setan. Kita itu cuma bisa membenci. Kita cuma bisa menghujat dari jauh. Kita itu cuma bisa mengutuk. Apapun yang kita lakukan pasti sia-sia. Nah, sudah waktunya kita harus ganti taktik. Sebaliknya dari membenci, sebab itu hanya memboroskan energi. Kita harus berhenti membuat jarak, kemudian merangkul, memeluk setan supaya dia merasa akrab, kemudian berjalan bergandengan bagai prajurit yang saling setia kawan. Mari bergotong royong dengan setan. Tapi jangan lupa, itu semua hanya taktik dan strategi, bukan tujuan. Begitu setan lengah dan percaya sama kita, pelan-pelan lehernya kita bekuk. Lalu
kita masukkan belati ke tenggorokannya. Maka tamatlah setan itu, dan kita bisa bebas dan merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Nah, sudah waktunya kita menulis surat kepada setan. Merdeka, Horas, sahabat sejati, setan yang baik hati. Dimanapun kini kau berada, aku menyampaikan salam, hormat, dan cinta. Mari kita akhiri permusuhan. Aku tunggu balasanmu secepatnya, setan. Tidak perlu membubuhkan nama ataupun alamat. Tukang pos pasti tahu kemana harus dibawa. Lagi pula, siapa yang tidak tahu rumah setan? Kalaupun tukang posnya bego, setan pasti akan mengambil sendiri surat itu. Sebab dia tahu apa yang harus dia lakukan. Namanya juga setan. Sekarang tinggal menunggu saja. Waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai 30 tahun akan tetap kutunggu. Aku tunggu terus dan akan terus kutunggu. Waktu bagaikan kaca yang akan aku pecahkan. Meskipun waktu adalah sebuah ketakutan. Ketakutan bagi orang yang terlalu mencintai keduniawian. Ketakutan itu semakin mengancam.
Tuhan, aku ini kan ciptaanmu. Masa kau tidak sayang pada yang kau ciptakan sendiri? Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, jangan biarkan setan itu menang. Aku jamin kalau manusia yang menang, dunia ini akan lebih indah. Orang-orang tidak perlu mati sebelum masuk surga. Sebab dunia bisa kita bikin surga oleh rasa cinta yang kau berikan kepada kami. Doa membawa ketenangan. Dengan doa muncul ide-ide baru bahwa rasa takut adalah bagian dari karunia Tuhan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Orang sabar nih sayang Tuhan. Merdeka, Horas, sahabat sejati, setan yang baik hati. Dimanapun kini kau berada, aku menyampaikan salam hormat dan cinta. Mari kita akhiri permusuhan demi menggarap anak cucu kita 100 keturunan. Semua laba kita bagi rata. Kalau perlu, kau 90%, aku sisanya. Aku tunggu balasanmu secepatnya. Setan. Kenapa jadi begini? Aku bukan setan. 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 Kata setan. Iya, itu tadi Benny Dipo Pranama Teater University. Waduh, ini kemaluan ya, luar biasa. Ya, untuk rekan sekalian kita undang untuk bersama-sama bisa rokok di luar dulu sebentar, karena kita akan setting untuk teater 3 yang akan membawakan naskah Marsinah Menggugat dengan menampilkan aktris Megawati Rosalio dan sutradara Yurika. Masih di Sama Sastra Lama 2011. Ini Diko. Itu foto apa rekaman, Mas? Rekaman. Ya,